Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Gema kabar baik kembali menyapa kita, yang didasari dalam renungan santapan harian Selasa 8 April 2025. Firman Tuhan hari ini diambil di dalam Imamat 25 ayat 8 sampai 20. Dan secara khusus kita akan membaca Imamat 25 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Saudaraku, tema renungan hari ini adalah menguduskan tahun ke-50. Saudara, ada apa dengan tahun ke-50? Kepada bangsa Israel, Tuhan melanjutkan perintahnya agar menghitung 7 tahun Sabat. Artinya 7 kali 7 tahun, yakni 49 tahun. Memasuki tahun ke-50, bulan ke-7 tanggal 10, bangsa Israel memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana. Tahun ke-50 adalah tahun perdamaian. Disebut juga tahun Yobel atau tahun pembebasan. Dalam tahun ini bangsa Israel pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Mereka tidak boleh menabur dan menuai, tidak boleh merugikan satu sama lain. Saudara, menguduskan tahun ke-50 bukan sekadar perayaan dengan meniup sangkakala, tetapi perayaan yang dihidupi dengan tindakan nyata. Pertama, semua budak harus dibebaskan. Seperti tuannya, mereka juga kembali ke tanah milik kaumnya. Kedua, semua harta warisan yang dijual harus dikembalikan kepada keluarga yang semula. Jadi tanah warisan tidak boleh bergeser kepada kaum yang lain. Ketika tanah itu dibeli harus sesuai dengan tahun Yobel. Makin besar jumlah tahun itu, makin besar pembeliannya. Sebaliknya, makin dekat ke tahun Yobel, makin kecil pembeliannya. Jadi, ada konsep keadilan, tidak satu pun yang dirugikan. Ketiga, tanah tidak boleh digarap, tidak boleh ditanami, dan tidak boleh dituai. Hasil tanah pada tahun ke-50 adalah hak orang lemah. Mereka berhak hidup di tanah umat. Saudara, ada janji Allah kepada umatnya bahwa siapa yang melakukan ketetapan dan berpegang pada peraturannya akan diam dengan aman dan tentram. Allah akan memelihara dan mencukupkan keperluan mereka. Allah juga memberkati segala usaha umatnya 3 kali lipat. Hal itu terlihat saat umat tidak bekerja di tahun ke-7, tetapi kebutuhan mereka tercukupi. Demikian juga saat tahun ke-8, mereka mulai menabur dan belum beroleh hasil. Berkat Allah masih cukup sampai tahun ke-8. Pada tahun ke-9 mulailah mereka menuai dan menikmati hasil. Saudaraku, mari kita merespon bacaan hari ini dengan percaya dan taat melakukan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena Engkau boleh memberikan kami ketetapan, peraturan yang mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah juga yang sangat memperhatikan kami, yang senantiasa mencukupkan segala kebutuhan kami, dan senantiasa memelihara kami. Ketika kami berjalan di dalam ketetapan Tuhan, dan berpegang pada apa yang menjadi peraturan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang baik di dalam segala ketetapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, demikian Gema kabar baik di hari ini telah menyapa kita. Selamat beraktivitas, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.